Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Untuk menjawab antusiasme yang sangat besar dari penggemar Kimetsu no Yaiba, maka arc Mugen Train yang sebelumnya berbentuk movie, kini lebih dititilkan lagi dalam bentuk episode. Episode tersebut berjumlah 7, dengan beberapa scene tambahan yang secara khusus menggali karakter Rengoku Kyojuro, sang Hashira Api. Jadi sambil menunggu update Kimetsu no Yaiba arc Desa Penempa Pedang, maka Dige akan nyambi menggarap arc Mugen Train ini. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan sebuah kereta api yang terus berjalan sesuai dengan jalur lintasannya. Di atas kereta api tersebut, nampak seorang kondektur yang sedang berjalan untuk mengecek kondisi salah satu gerbong. Saat itu lampu penerangan gerbong tiba-tiba langsung padam, dan sedetik kemudian menyala kembali. Pak kondektur yang agak curiga lantas menoleh ke belakang, dan betapa kagetnya dia setelah memastikan ternyata ada sosok iblis yang muncul di balik pintu kaca gerbong. Nahasnya, dia langsung terbunuh ketika hendak melarikan diri menuju gerbong di depannya. Beberapa hari pun berlalu, dan adegan berpindah pada sebuah kedai sobami, di mana saat itu seorang pemuda utusan korps pemburu iblis menemui Rengoku Kyojuro yang tengah makan sobami. Si pemuda mengagumi tindakan Kyojuro semalam, di mana saat itu Kyojuro berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tengah diserang iblis. Sesaat kemudian, pemuda ini pun sadar kalau sobami buatan Pak Koki rasanya sangat mantap. Dia pun menyarankan pada Pak Koki agar membuka usahanya di Ueno, karena bisa dijamin usahanya pasti bakalan laris habis. Namun Pak Koki tidak berkenan, karena kondisi lingkungan saat ini sedang tidak aman. Selain itu dia juga mendengar tentang adanya sosok penjagal jahat yang berkeliaran di dekat sini. Hal ini pun sontak membuat banyak orang ketakutan untuk keluar di malam hari. Imbasnya, Pak Koki harus memecat semua karyawan dan meneruskan usaha kedai mie-nya seorang diri. Tempo hari juga tersiar berita kalau seorang kondektur terbunuh di dalam kereta Mugen. Walaupun kereta tersebut saat ini tidak beroperasi, namun dirumorkan bahwa sekitar 40 orang penumpang telah hilang tanpa bekas di atas kereta tersebut. Si pemuda pun berkata pada Kyojuro bahwa kereta Mugen telah diangkut dan diperbaiki di suatu gudang tertentu. Kyojuro pun berencana pergi ke lokasi kereta Mugen. Namun sebelumnya dia akan mampir dulu ke stasiun tempat mayat Pak Kondektur ditemukan. Di dalam stasiun, seorang gadis penjual bento yang bernama Fuku nampak sedih karena sudah beberapa hari ini pelanggannya begitu sepi. Sang nenek yang bernama Tommy lantas menghiburnya. Namun si Fuku nampak tidak senang, karena sang nenek berkata tentang iblis yang berkeliaran di malam hari. Bagaimanapun juga, Fuku harus menjual bento sebanyak-banyaknya untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Kyojuro pun mendatangi Fuku dan neneknya, namun dia malah dilempar roti oleh si Fuku. Fuku mengungkapkan bahwa dia tidak percaya sama sekali dengan keberadaan iblis. Dia lantas meminta maaf pada Kyojuro karena kasus pembunuhan belakangan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar keluhan Fuku, Kyojuro pun memastikan kalau dialah yang akan membereskan si penjagal. Dia juga membeli semua bento milik Fuku untuk dibagikan kepada rekan-rekan sesama korps pemburu iblis. Kyojuro pun berpisah dengan si pemuda, dan dia menaiki kereta api terakhir menuju gudang perbaikan. Namun nyatanya, saat ini kereta Mugen tidak ada di gudang yang dimaksud. Pak Kondektur menyampaikan kalau tadi pagi kereta Mugen telah dipindahkan ke fasilitas pemeliharaan yang lebih lengkap. Pak Kondektur lantas menunjuk ke tempat fasilitas tersebut, dan tanpa banyak bicara, Kyojuro langsung melompat turun dari kereta. Sesampainya di depan kereta Mugen,
Kyojuro merasakan sisa hawa iblis walaupun auranya begitu tipis. Dia lantas berkata pada kepala mekanik kalau biro kereta api telah mengirimnya untuk memberikan bento pada semua pekerja. Sesaat kemudian, tanpa diduga si iblis penjagal muncul dan menyandera salah seorang pekerja. Kyojuro pun memaksa agar si iblis segera melepaskan pekerja muda tersebut. Namun si iblis yang bernama Kirisaki ini malah bergerak secepat kilat dan menyombongkan kecepatannya. Dia yakin kalau Kyojuro tidak akan mampu menandinginya, apalagi kemarin malam dia telah mencincang seorang wanita hingga bosan. Namun Kyojuro mengungkapkan bahwa dia dan para Kakushi telah berhasil menyelamatkan wanita tersebut tepat pada waktunya. Hashira Api ini pun menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan Kirisaki melukai siapapun lagi. Saat melihat bekal bento di lantai, Kirisaki mendapatkan ide untuk membantai penjual bento. Dia sama sekali tidak peduli, walau Kyojuro berkata untuk tidak melibatkan penjual bento tersebut. Ketika Kirisaki hendak membunuh sandranya, dalam sekejap mata Kyojuro melesat dan menebas kedua tangan iblis penjagal tersebut. Sadar kalau usahanya gagal, Kirisaki langsung kabur dengan kecepatan super tinggi menuju lokasi stasiun terdekat. Sesaat kemudian, Kyojuro mulai berlari dan mengejar iblis tersebut dengan teknik pernafasan konsentrasi penuhnya. Pelan tapi pasti, kecepatan Kyojuro makin lama semakin meningkat dan sama sekali tidak kalah dengan kecepatan si iblis. Kirisaki yang sudah sampai duluan di stasiun langsung menyeringai ketika dia mencium aroma tubuh Fuku. Dia pun mendatangi Fuku dan memastikan kalau Fuku adalah penjual bento yang diincarnya. Tentu saja Fuku sangat ketakutan, namun saat itu juga nenek Tomi langsung melempar Kirisaki dengan kotak bento. Walau si nenek juga gemetar ketakutan, namun dia memerintahkan Fuku untuk segera kabur. Sayangnya pelarian Fuku sia-sia karena Kirisaki berhasil menangkapnya dengan kecepatan tinggi. Ketika Kirisaki hendak membunuh Fuku, tanpa diduga Kyojuro datang dengan kecepatan tinggi dan berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Selain itu, Kyojuro juga melukai kaki kanan bagian belakang Kirisaki, hingga iblis tersebut nampak sangat kesakitan. Kirisaki pun berniat untuk membunuh nenek Tomi, namun dia sangat tidak percaya bagaimana bisa Kyojuro menyusul dan mengejarnya hingga ke stasiun ini. Iblis ini pun mengajak Kyojuro berduel untuk menentukan siapakah yang tercepat. Dia yang lebih dulu membunuh nenek Tomi, ataukah Kyojuro yang lebih dulu memenggal kepalanya. Namun Kyojuro hanya membalas tantangan tersebut dengan senyuman, karena menurutnya Kirisaki sangatlah lambat. Hebatnya, sedetik kemudian Kyojuro memenggal kepala Kirisaki dengan pedang nijirin apinya. Nenek Tomi pun terdiam melihat aksi Kyojuro, dan dia mengingat kalau dulu pernah diselamatkan oleh pendekar pedang yang mirip seperti Kyojuro. Sambil menangis, nenek Tomi tidak akan pernah melupakan sosok penyelamatnya 20 tahun yang lalu. Kyojuro pun menjelaskan kalau sosok pendekar tersebut sudah pasti adalah ayahnya. Dia merasa sangat terhormat bisa melindungi nenek Tomi seperti yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Fuku sendiri masih tidak percaya dengan apa yang dialaminya saat ini. Dia pun meminta maaf pada sang nenek karena selama ini tidak percaya akan adanya iblis. Sesaat kemudian, Kyojuro didatangi kembali oleh pemuda korps pemburu iblis dan 2 orang Kakushi. Walaupun patroli malam ini berjalan dengan lancar, namun Kyojuro akan tetap melaksanakan misinya untuk menyelidiki iblis di atas kereta Mugen. Dia sangat yakin kalau di atas kereta tersebut ada iblis misterius yang begitu kuat. Pada pagi harinya, surat kabar menginformasikan kalau kereta Mugen sudah mulai beroperasi kembali. Para masyarakat pun berharap agar nantinya tidak terjadi hal aneh lagi pada kereta tersebut. Sore itu pun Kyojuro kembali ke stasiun. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, nenek Tomi memberikannya sebuah bekal bento. Kyojuro pun lantas menerimanya karena dia memang belum makan. Selain itu, lagi-lagi dia kembali memborong semua bento yang dijual Fuku, hingga membuat nenek dan cucu tersebut sangat terkejut. Setelah berpamitan dengan Fuku dan neneknya, Kyojuro lantas pergi menaiki kereta Mugen. Setelah beberapa saat, Fuku yang sedang menjual dagangannya malah dikejutkan dengan kemunculan Inosuke yang menyundul gerbong kereta. Zenitsu pun langsung memarahi Inosuke karena bertingkah udik dan sangat memalukan. Lokomotif dengan bahan bakar batubara ini pun akhirnya mulai berjalan. Terlihat banyak penumpang yang naik dan beberapa di antaranya nampak begitu mencurigakan. Kyojuro sendiri mulai menyantap bento yang dibelinya dari stasiun. Dia pun sangat senang
karena makanan yang disantapnya sangat nikmat sekali. Beberapa saat kemudian, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke mulai memasuki gerbang kereta Mugen. Inosuke lagi-lagi membuat kegaduhan karena baru pertama kali ini menaiki kereta, dan tentu saja Zenitsu kembali menghentikan tindakan bodoh temannya tersebut. Ketika Tanjiro membuka pintu gerbong di depannya, semuanya pun dibuat kaget dengan suara keras Kyojuro yang sangat menikmati makanan pintunya. Dan tanpa terasa, Hashira api ini telah menghabiskan semua bekal pintunya dengan begitu lahap. Tanjiro dan teman-temannya langsung menyapa Kyojuro sambil memperkenalkan diri. Kyojuro sendiri telah mengenal Tanjiro dan Nezuko, karena sebelumnya dia bertemu dengan keduanya di tempat Ubuyashiki. Dia pun mempersilahkan Tanjiro untuk duduk di sebelahnya, serta menanyakan maksud kedatangan Tanjiro dan teman-temannya tersebut. Tanjiro pun menjawab bahwa dia dan teman-temannya telah mendapatkan pesan dari kakak Kasugai kalau korban dari kereta Mugen semakin bertambah. Untuk itulah dia dan teman-temannya ditugaskan untuk membantu Kyojuro sang Hashira api demi membereskan permasalahan tersebut. Sesaat kemudian Tanjiro balik bertanya pada Kyojuro tentang kondisi ayahnya. Walaupun ayah Tanjiro sakit-sakitan, namun dia mampu melakukan teknik Hinokami Kagura atau tarian Dewa Api di tengah salju yang sangat dingin. Kenangan masa kecil tersebut tanpa disadari membuat Tanjiro juga bisa melakukan teknik Hinokami Kagura, tepatnya ketika tempo hari dia menghadapi iblis bulan bawah. Tanjiro berharap agar Kyojuro bisa memberikan informasi lebih detail padanya jika sang Hashira api ini mengetahui tentang teknik pernafasan ini. Sayangnya Kyojuro sama sekali tidak mengetahui tentang teknik Hinokami Kagura. Tapi dia cukup terkesan, apalagi Hinokami Kagura bisa dimanfaatkan dalam pertarungan. Walaupun Tanjiro sedikit kecewa dengan jawaban Kyojuro, namun Kyojuro siap membimbing Tanjiro untuk menjadi pendekar pedang yang lebih kuat dari sebelumnya. Menurut Kyojuro, pernafasan api memiliki sejarah yang sangat panjang, di mana dalam era manapun, pendekar pedang api dan air bisa dipastikan menjadi seorang Hashira. Api, air, angin, tanah, dan petir adalah 5 pernafasan dasar. Sementara pernafasan selain elemen tadi adalah percabangannya. Kyojuro pun tertawa ringan setelah mengetahui kalau pedang Tanjiro berwarna hitam pekat. Tentu saja hal ini cukup mengkhawatirkan, karena Kyojuro tidak pernah menemukan pendekar pedang hitam yang menjadi Hashira. Walau Tanjiro merasa aneh dengan sikap Kyojuro, namun dia tahu kalau Kyojuro sangat pengertian dan memiliki rasa keadilan tinggi. Sesaat kemudian, terlihat Pak Kondektur tengah memasuki gerbong dan mengecek serta melubangi tiket para penumpang satu persatu, termasuk tiket milik Tanjiro dan yang lainnya. Namun setelahnya Kyojuro langsung waspada, karena di ujung gerbong muncul sesosok iblis kekar di balik redupnya lampu ruangan. Tentu saja semua penumpang panik, namun dengan sangat cepat Kyojuro menebas si iblis kekar tersebut dengan pedang merahnya. Tentu saja si iblis langsung meledak tanpa sisa. Namun hal ini tidak membuat Kyojuro tenang, karena instingnya mengatakan kalau di gerbong selanjutnya masih tersisa satu iblis. Kyojuro pun memerintahkan Tanjiro dan yang lainnya untuk segera mengikutinya, meninggalkan Pak Kondektur dan beberapa penumpang lainnya yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Sedetik kemudian, Kyojuro menemukan iblis berlengan panjang yang tengah menyerang seorang penumpang. Inosuke lantas menyerang si iblis tanpa memperdulikan peringatan Tanjiro. Alhasil, si iblis ini pun memukul Inosuke dengan begitu keras. Untungnya Kyojuro berhasil menangkapnya dan sekaligus menyelamatkan penumpang satu tadi dengan kecepatan tinggi. Ketika si iblis hendak memukul Kyojuro, sang Hashira api ini pun langsung membantai si iblis dengan teknik pernafasan api bentuk keduanya. Tentu saja aksi Kyojuro yang sangat luar biasa ini membuat Tanjiro dan teman-temannya sangat kagum. Namun sayang, semua kejadian epik tadi hanyalah sebuah mimpi, di mana saat ini semua penumpang termasuk para pemburu iblis tengah tertidur pulas di bangkunya masing-masing. Beberapa saat kemudian, Pak Kondektur nampak berlari dan pergi ke gerbong depan. Dia bersimpuh dan menangis di hadapan tangan iblis. Ternyata yang membuat Tanjiro dan yang lainnya tertidur adalah Pak Kondektur ini melalui media tiket yang dilubanginya. Pak Kondektur lantas meminta pada si iblis untuk membuatnya tertidur, dan akhirnya bisa bermimpi menemui mendiang istri serta anak-anaknya. Si tangan iblis ini pun mengabulkan permintaannya, dan Pak Kondektur pun langsung tidur dengan begitu lelap. Sedetik kemudian, si tangan iblis memerintahkan 4 bocah insomnia untuk mengikat para pemburu iblis dengan sebuah tali. Nampaknya si iblis menipu para bocah dengan iming-iming sebuah mimpi indah, seperti yang dijanjikan pada Pak Kondektur.
Sementara itu Tanjiro mulai memasuki mimpi yang semakin dalam, di mana dia menemukan dirinya tengah berjalan sendirian di tengah hujan salju. Dia pun sangat kaget ketika secara tiba-tiba bertemu dengan dua adiknya, yaitu Hanako dan Shigeru. Tentu saja Tanjiro langsung berlari dan memeluk kedua adiknya tersebut. Dia lantas menangis keras dan meminta maaf karena sebelumnya tidak bisa melindungi keluarganya hingga menyebabkan semuanya meninggal dunia. Shin pun kembali ke dunia nyata, di mana Enmu yang merupakan iblis bulan bawah peringkat pertama adalah dalang yang menyebabkan semua orang tertidur lelap. Iblis tangan yang sebelumnya ternyata juga bagian dari tubuh Enmu. Empat bocah yang sebelumnya pun mulai beraksi dan mengikatkan sebuah tali pada pergelangan tangan para pemburu iblis dengan tangan mereka sendiri. Hal inilah yang membuat para bocah tersebut bisa memasuki dunia mimpi para pemburu iblis. Kembali pada Tanjiro, yang saat ini sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Tanjiro bisa merasakan suasana hangat dan kasih sayang keluarganya yang nampak begitu nyata. Dia pun merasa benar-benar hidup di dalam mimpinya sendiri. Sementara itu di atas lokomotif, si Enmu terus berusaha membuat semua penumpang tertidur pulas. Dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia menjebak semua orang agar tetap tertidur nyenyak hingga tidak akan pernah bangun lagi di dalam balutan mimpi palsu yang sangat indah.